Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembahasan kita sebelumnya, yaitu logaritma. Kali ini kita akan bahas tentang persamaan logaritma. Di persamaan logaritma ada banyak banget bentuk soal yang mungkin saja muncul. Kita langsung bahas dari bentuk yang pertama, yaitu bentuk a log fx sama dengan a log gx, di mana nilai bilangan pokoknya itu sama ya, sama-sama A. Kalau misalkan bilangan pokoknya sama, maka kalian langsung aja fokus mengerjakan fx sama dengan gx-nya, kayak gitu. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Tentukan penyelesaian dari 3 log 3x min 3 sama dengan 3 log x plus 7. Maka cara mengerjakannya, jika ini sudah sama, maka kita abaikan aja. Langsung kita kerjain 3x min 3 sama dengan x plus 7. Dipindah ruas yang x semua ke sebelah kiri, jadi 3x dikurang x sama dengan 7 minus 3 pindah ke kanan jadi positif 3. 3x kurang x, 2x sama dengan 10. Berarti x sama dengan 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sampai situ sudah selesai ya. Coba kita contoh yang lain, misalkan yang B. Tentukan nilai dari 2 log x ditambah 2 log x plus 1 sama dengan 2 log 12. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sebelah kiri dia bentuknya belum menjadi satu, alias masih menjadi perjumlahan logaritma. Gimana kita mengubah dia menjadi suatu bentuk kesatuan? Ingat sifat dari logaritma, kalau ditambah kita boleh mengubah dia menjadi 2 log perkalian ya, x dikalikan x plus 1 sama dengan 2 log 12. Dari sini ini karena udah sama-sama 2 log, kita langsung fokus aja sama x dalam kurung x plus 1 sama dengan 12 dikali ke dalam x kali x kuadrat, x kali 1 plus x, 12 nya pindah ke kiri jadi minus 12 sama dengan 0. Yang kanannya habis ya, tinggal kita faktorkan. Min 12 itu perkalian berapa kali berapa, yang kalau ditambah hasilnya adalah koefisien tengahnya 1 ya. Bisa 6 kali 2 atau 4 kalikan negatif 3. 4 kali min 3 itu kan min 12, dan 4 ditambah min 3 itu 1. Sesuai dengan koefisien tengahnya yaitu 1x ya. Berarti kita punya faktor x plus 4 dan x min 3 sama dengan 0. Berarti x plus 4 sama dengan 0, x sama dengan negatif 4, dan x min 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Selesai. Sampai sini semoga dipahami. Terus bagaimana kalau misalkan di sini kita punya bentuk soal yang lebih variasi lagi? Soal C, misalkan 2 log x plus 1 sama dengan 4 log 5x plus 1. Nah, ini unik lagi ya. Kenapa? Karena bilangan pokoknya ini belum sama. Yang ini 2, yang ini 4. Tapi salah satu dari bilangan pokok tersebut ada yang bisa diubah menjadi sama, yaitu 4. 4 itu kan bisa diubah jadi 2 pangkat 2. Berarti yang sebelah kirinya normal, 4-nya kita ubah jadi 2 pangkat 2 log 5x plus 1. Nah, terus gimana nih kalau udah begini cara ngerjainnya? 2 pangkat 2 menggunakan sifat logaritma. Ini kan pangkatnya nggak ada, berarti pangkat 1. Ya nggak? Ini kan jadi 1/2 kayak gitu. 2 log 5x plus 1. Ini tetap 2 log x plus 1 ya. Nah, si 1/2, 2-nya kan bisa dikalikan ke sini. Jadi 2 dikalikan 2 log x plus 1 sama dengan 2 log 5x plus 1. Terus
Kalau kayak gini ngerjainnya kan masih belum sama, masih ada angka 2 di depannya, berarti angka 2-nya kita pindah ke belakang menggunakan sifat logaritma. Ini kan sama aja boleh ditulis dengan 2 log x plus 1 pangkat 2. Itu kan, kalau pangkat yang di sini kan pindah ke depan, sama menggunakan sifat logaritma yang kita pelajari sebelumnya. Kalau misalkan ada yang mau langsung aja dari yang sini, step ini langsung ke step ini, boleh nggak? Boleh, karena di sini kan 2 pangkat 2, kalian udah bisa tahu sifat-sifatnya, langsung si pangkat 2-nya ini pindah ke sini, itu boleh. Jadi langsung lebih simple lagi. Dan sekarang tinggal ini udah sama, tinggal fokus sama x plus 1 kuadrat sama dengan 5x plus 1. Kita kerjain. Jadinya ini kan x plus 1 kuadrat itu x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ya. Dari mana? Kalau bentuk x plus a itu bisa apa aja ya? Itu kan tinggal x dikuadratin, terus semuanya dikali x kali a kali 2. Jadi 2 kali a kali x, terus a nya dikuadratin gitu ya. Itu sebuah sifat sama dengan 5x plus 1. Ini tinggal pindah-pindah ruas, x kuadrat plus 2x dikurang 5x plus 1 dikurang 1, berarti kan habis. Nih kesini habis ya. Berarti x kuadrat min 3x sama dengan 0. Ini sama-sama punya x nya boleh keluar. Di sini x kali x kan balik lagi x kuadrat, terus x dikali min 3. Jadi min 3x kembali ke atas. Jawabannya yang ini tidak punya pasangan, berarti x sama dengan 0, sedangkan yang ini x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Kita lanjut ke bentuk logaritma yang kedua, bentuk persamaan logaritma yang lainnya aja ya. Di sini kita tulis bentuk yang lainnya. Langsung kita ke contoh. Bentuk lainnya itu misalkan kayak gini. Tentukan nilai dari yang A, 2 log 3 log x plus 4 sama dengan 0. Nah, ini gimana nih bentuk kayak gini? Ada 2 log, ada 3 log. Jadi semuanya nyambung gitu ya. Jangan bingung, cara ngerjainnya itu kita tetap menggunakan sifat dari logaritma itu sendiri. Ingat, sifat dari logaritma, log berapa yang hasilnya 0. Atau kita tulis di sini ya, sifat dari logaritma berapapun log 1 itu hasilnya pasti 0 gitu ya. Sama aja kayak kalau ditulis gini, berarti ini kan bilangan pokok, berapapun pangkat 0, si hasil pangkatnya itu pasti 1. Kayak gitu. Ini sifat dari logaritma atau sifat perpangkatan. Maka kita ubah dia jadi 2 log dikali 3 log x plus 4. Nah, 0-nya kita berubah jadi log 1. Nah, terus untuk menentukan bilangan pokoknya tergantung sama angka terluar yang di sebelah kiri. Kalau 2 duluan berarti kamu tulis 2 duluan. Kayak gitu. Berarti 2 log 1. Kenapa bukan 3 log 1? Karena 3 log itu yang di dalam, 2 log yang paling terluar. Kita fokus sama paling yang terluar. Kalau udah sama-sama 2 log ini boleh kita abaikan kan? Kita lanjut. Jadi ini tinggal 3 log x plus 4 sama dengan 1. Berarti ini 3 log, satunya kita harus ubah juga menjadi, ini si 1 kita ubah menjadi yang ada 3 lognya. 3 log berapa yang hasilnya 1? Ya 3 log 3, ya enggak? Ya 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? 3 pangkat 1 hasilnya berapa? 3. Gitu aja. Ini abaikan, berarti kita punya angka yang terakhir, x plus 4 sama dengan 3, berarti x sama dengan 3 dikurang 4, berarti x sama dengan minus 1. Sampai sini semoga dipahami. Boleh kita cobain soal yang lain. Misalkan masih soal dengan bentuk yang sama, biar lebih jelas.
misalkan 2 log 3 log 2x min 3 sama dengan 1. Nah, kalau kayak gini gimana? Tadi kan sama dengan 0, yang ini sama dengan 1. Ya udah, nggak usah bingung. Tetap intinya kalau ngerjain soal kayak gini, kita fokuskan sebelah kanan juga harus dibuat ada bentuk logaritmanya. Terluarnya 2, berarti ini juga 2. 2 log berapa? 2 log 2. Atau aja kayak 2 pangkat 1, 2. Kita lanjut, karena ini udah sama, boleh kita abaikan. Berarti kita punya 3 log 2x min 3. Nah, di sini pun otomatis berubah jadi sama dengan 2. Lanjut. Ini jadi 3 log 2x min 3 sama dengan, nah ini pasti 3 log. 3 log, ini kan 2. Berarti 3 pangkat 2 di sini ya. Kalau yang tadi ini kan kenapa langsung 3 log 3? Karena ini kan pangkat 1 itu nggak merubah nilai, jadi 3 pangkat 1 gitu, nggak usah ditulis. Kalau ini 3 log 3 pangkat 2. Kalau udah sama, kita coret. Berarti kita punya 2x min 3 sama dengan 3 pangkat 2 itu 9. 2x sama dengan 9 ditambah 3. 2x sama dengan 12. Maka x sama dengan 12 dibagi 2, yaitu 6. Kita lanjut contoh soal yang ketiga, yaitu contoh logaritma bentuk kuadrat. Misalkan di sini kita punya ini yang C ya, yang C. Berarti misalkan di sini selesaikan persamaan logaritma dari 2 dikali 2 log kuadrat x dikurang 9 dikali 2 log x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini ada angka yang muncul atau ada variabel yang muncul 2 kali, yaitu 2 log x. Berarti yang muncul 2 kali itu kita misalkan biar ngitungnya itu enak. 2 log x-nya kita misalkan jadi A. Mau jadi A, ke B, C, sampai Z pun boleh ya. Ini hanya untuk memudahkan kita dalam menghitung. Berarti kita punya 2 dikali, ini karena ada lognya, ada kuadratnya, maka jadi 2A kuadrat dikurang 9A ditambah 4 sama dengan 0. Itu ya. Berarti ini tinggal kita faktorkan, ambil ujung sama ujung. 2A kuadrat dan 4. 2A kuadrat itu kan 2A dikalikan A, sedangkan 4 itu kan bisa 4 dikalikan 1, yang dimana jika dikali silang, ini kan 8A, A kali 1A, kalau ditambah hasilnya harus yang tengahnya, harus negatif 9A. Berarti otomatis dua-duanya nilainya harus negatif. Negatif 8A, negatif A, maka negatif 9A. Yaudah, kita tulis, kita punya pasangan ini, punya pasangan 2A min 1 dan A min 4 sama dengan 0. Kita kerjakan masing-masing. 2A min 1 berarti kan 2A sama dengan 1, A sama dengan 1 per 2. Sedangkan yang ini A min 4 sama dengan 0, A sama dengan 4. Belum selesai. Kenapa dibilang belum selesai? Karena A itu hanya permisalan. Kita kembalikan, A nya adalah 2 log X. 2 log X sama dengan 1 per 2. Maka kita ubah menjadi, timbulin di sini 2 log ya. 2 log 2 pangkat yang atasnya ke sini setengah. 2 log 2 pangkat setengah. Kenapa kayak gini? Karena ini kan bentuk dari sifat logaritma, dimana kalau pangkat di atas nih angka bilangannya sama, maka hasilnya tetap setengah. Lanjut ya, kalau udah sama ini kita abaikan. Berarti jawabannya X sama dengan 2 pangkat setengah, atau X sama dengan akar 2. Sedangkan yang ini berarti kita punya 2 log X sama dengan 4. Berarti 2 log X sama dengan
nulisnya jadinya kecil ya, ke bawah aja. Berarti ini kita punya 2 log X sama dengan 2 log 2 pangkat 4 ya. 2 log X sama dengan 2 log 2 pangkat 4. Berarti kita abaikan si 2 nya. Jadi kita punya X sama dengan 2 pangkat 4, X sama dengan 16. Seperti itu ya. Dari mana 2 pangkat 4 nya tadi? Dari sini nih. 2 log 2 kan emang dasar yang harus kita tulis, sedangkan pangkat 4 nya turun dari atasnya ya. 2 log 2 pangkat 4. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan penulisan atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.